beberapa waktu sebelumnya dari China Labor Watch juga sudah membuat laporan menyeluruh soal kalau di Tiongkok itu namanya Belt and Road Initiative ya, salah satunya proyek hilirisasi nikel ini di Indonesia. Di China Labor Watch juga menyorot beberapa kasus kematian dan kondisi-kondisi kerjaan lain di industri hilir nikel di Indonesia gitu yang menimpa para pekerja Tiongkok. Itu menjadi tonggak, menjadi awal kawan-kawan buruh di sana resah untuk membentuk serikat pekerja, sehingga mereka membentuk dan tergabung di bawah afiliasi bendera Serikat Pekerja Nasional. Semakin kesini, selain persoalan angka kecelakaan kerja yang tinggi, juga persoalan kebebasan berserikat, karena di PT GNI atau Gunbuster Nickel Industry ini anti serikat. Ada kesenjangan upah yang ada di sana, ada kesenjangan terkait dengan tunjangan skill. Misalnya ada 2 orang dalam satu bagian, pekerjaannya sama, masa kerjanya sama-sama operator alat berat misalnya, atau dia sopir dump truck atau kemudian Eksa, itu satu dapat tunjangan, satu tidak. Tentu banyak persoalan struktural di belakangnya. Tentu setuju juga ini persoalan kelas buruh secara garis besar, kelas buruh dan kelas pemodal, dan bagaimana buruh-buruh Cina ini menghadapi hari-harinya. Saya ingin masuk untuk menjelaskan apa yang mereka alami sejak awal mereka berada di Cina sampai ke Indonesia. Mereka tidak diberikan salinan perjanjian kerja. Mereka banyak hanya menandatangani, ada yang bisa foto, ada yang tidak bisa foto. Kemudian perjanjian kerja tersebut ditarik dan paspor mereka juga ditahan ketika mereka tiba di Indonesia. Operasi yang berjalan itu sifatnya itu akut, gitu. Bikin orang mati itu akut, segera. Gitu. Tapi yang harus kita sadari juga bahwa sebenarnya dampaknya, sebagaimana digambarkan oleh Dinda dengan baik ya, dampaknya itu bisa bergenerasi. Soal keluarga yang kehilangan penopangnya gitu ya, penopang hidupnya karena dikriminalisasi, karena kehilangan kerja gitu, maupun juga sebenarnya ini menyangkut ya tadi polusi gitu ya. Polusi yang sifatnya akan panjang ceritanya, panjang, pelan-pelan terakumulasi dan kemudian nanti jadi dampaknya luar biasa. Kurang lebih alasannya ada peluang, kita punya banyak sumbernya, oleh karena itu kita kasih insentif luar biasa supaya investasinya masuk gitu ya. Ada tax insentif lah ya. Untuk cerita bahwa kita bisa, Indonesia bisa dalam momentum ini untuk menjadi pemain global gitu kan, yang kita dengar tuh, pemain global dalam transisi energi. Fenomena seorang anak manusia yang sedang melakukan bunuh diri filsafat itu sejak awal, mematikan akal sehat mereka untuk hidup yang lebih baik. Itu satu. Lalu yang kedua ya, soal buruh memang hal yang sangat penting untuk diperbincangkan atau kaum pekerja, karena sama seperti saya juga seorang kaum pekerja gitu. Segala macam bentuk peradaban ya, simbol-simbol kejayaan atau hidup yang lebih baik, termasuk apapun yang teman-teman di sini kenakan, pakaian misalnya, tidak akan mungkin ada tanpa ada keringat buruh di sini. Bagaimana perlakuannya? Apakah seluruh hak-hak dasar dipenuhi? Tentu saja tidak. Bahkan cerita Nirwana, saya kira lebih dari cukup untuk menenangkan hal itu yang harus terbakar di dalam tungku ribuan derajat sampai meredam nyawa di GNI ya. Berani lawan negara, berani mati, ayo. Itu tantangan untuk saya bagi bapak-bapak semua. Jawaban yang lebih tepat, apakah jika kita berani atau tidak, korban yang mengalami penindasan di sana situasinya aman? Itu mungkin pertanyaan bagi saya saat ini. Jika kita kencang hari ini di sini, bagaimana efek dan akibat yang terjadi di sana? Mungkin itu salah satu yang perlu diurai dan diselesaikan terlebih dahulu, dan harus disusun strateginya dengan baik, mitigasinya sebelum kawan-kawan advokasi melakukan upaya ini atau itu. Model ekonomi yang
mestinya melihatnya kita hubungkan gitu ya. Jadi dari eksploitasi, pengangkutan gitu, smelter sampai ke konsumsi gitu. Sehingga dari situ saya mengusulkan ini menjadi satu cara baru kita melihat bagaimana rantai ini dia nggak bisa lagi dilihat satu titik. Dan saya rasa mungkin pendekatan ini jadi membantu kita untuk menjadi bagian perlawanan. Tak berapak, tak mendarat. Kaki-kaki yang berdiri. Pertama masuk ngomongnya, kalian akan disejahterakan. Mana kesejahteraan itu? Sebegitu hancurnya bumi Kalimantan, termasuk dari Kutai Kertanegara. Di sana sudah banyak kampung-kampung tergusur, tinggal sejarah. Yang kuburan anaknya digali dan dipindahkan karena di area itu dijadikan mes perusahaan. Apa yang hilang dari satu kejadian bencana akibat industri ekstraktif itu melampaui nalar para pemberi izin. Negara jelas berpihak kepada siapa ketika kebijakan-kebijakan yang kemudian semakin memiskinkan, kebijakan-kebijakan yang membuat perempuan yang selama ini sudah sedikit ruang untuk berbicara semakin dibungkam, semakin tidak didengar, semakin tidak ingin diketahui apa pendapatnya soal pembangunan, soal proyek dan lain sebagainya, yang semakin dipersempit oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh negara, Undang-Undang Minerba, Omnibus Law, Cipta Kerja, KUHP dan lain sebagainya. Sementara kebijakan yang kita harapkan bisa mengangkat posisi perempuan, RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender, yang sebenarnya diharapkan menjadi sebuah payung kebijakan untuk bisa memastikan tidak ada pembangunan tanpa persetujuan perempuan, tidak pernah menjadi prioritas. Penjajahan itu bukan hanya menjajah warganya, tapi dia menjajah sebuah sistem pemerintahan yang tadi harusnya dongeng menjadi inspirasi para pengelola negaranya. Melalui proyek yang mereka sebut Marine Protected Area, konservasi, dan segala bentuk jargon yang sebenarnya rakyat sudah lakukan itu tanpa kalian ajar. Mereka merdeka itu hanya untuk para koruptor. Dalam air tajam kering, tanah membatakan saat pasir banding mentanduskan di kosong.